Apa itu reformasi? Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Perubahan sistem dan tata kelola kehidupan belum berlangsung cepat. Ketika membaca pengertian tersebut, mungkin kamu sedikit teringat dengan pengertian revolusi, bukan? Namun, ini tuh ada sedikit perbedaan. Jadi, berdasarkan pengertiannya, makna reformasi yaitu ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada sistem dan tata kelola masyarakat, tapi juga cenderung kepada perubahan di tingkat yang menyangkut permasalahan dengan authority atau formal power, kekuasaan. Tahukah kamu, ternyata Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi loh. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisisnya ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Jadi, dua sebab ini saling berkaitan ya. Apa saja sih yang terkait dengan masa reformasi di Indonesia? Kuy kita mengenal masa reformasi Indonesia. Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk, yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Reformasi 1998 di Indonesia. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Ada 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi tahun 1998, yaitu 1. Adili Soeharto dan para pengikutnya. 2. Amandemen UUD 1945. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Tegakkan supremasi hukum. 5. Berantas KKN. 6. Turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan dan hapuskan difungsi ABRI. Ciri-ciri reformasi. 1. Adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat. 2. Adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrolnya dengan baik. 3. Adanya ketentuan presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. 4. Terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga ke daerah. 5. Terjadinya hak-hak dasar warga negara. 6. Terjadinya kebebasan berbicara dan pers. Kelebihan dan kekurangan. 1. HAM sepenuhnya diberikan kepada rakyat. 2. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. 3. Adanya kebebasan pers sehingga pemerintah dapat diawasi. 4. Bebasnya mendirikan partai politik.
5. Pembagian atau pemisahan pimpinan DPR dan MPR, sehingga tugas DPR dan MPR dapat berjalan secara efektif dan terlihat. Kekurangan: 1. Pemerintahan cenderung lambat dalam mengambil kebijakan dan tindakan. 2. Penegakan hukum cenderung lemah. 3. HAM cenderung kebablasan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan anarkisme serta terambilnya hak orang lain. 4. Terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. HAM cenderung mengendalikan hukum. 6. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. 7. Banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Solusi: harus ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, pemerintah dan rakyat, yang sinergis agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sementara rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik sehingga dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan.